Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI Ersyadai dimanapun berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Imamat pasal yang kedua. Itu ada beberapa ayat saya akan membahas dalam Imamat 2 ayat 1 sampai 16. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membaca ayat 2 sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam. Itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semua itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Saya memberi tema persembahan syukur bagi bangsa Israel. Mereka ada persembahan syukur yang ditulis di dalam pasal 2 Imamat ini ayat 1 sampai ayat 16. Kita harus menerima penebusan dan pemeliharaan berlimpah dari Allah. Jadi kehidupan umat percaya seharusnya ditandai dengan luapan rasa syukur. Kita sebagai orang-orang percaya, di dalam hati kita itu harus selalu ada ucapan syukur. Ini tidak hanya prinsip yang tertanam dalam perjanjian baru, tapi ini harus dilakukan. Prinsip ini pun berlaku bagi umat Allah dalam perjanjian lama. Persis pesan inilah yang dinyatakan dalam korban sajian. Korban sajian adalah terjemahan dari kata mithah. Artinya dasarnya adalah pemberian ini merupakan ekspresi ucapan syukur atas segala pemberian Allah dalam kehidupan umatnya. Ekspresi yang harus kita ucapkan atas semua pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita, itu yang harus kita sampaikan. Korban sajian merupakan satu-satunya korban tanpa darah. Biasanya orang Israel itu mengorbankan domba atau sebagainya. Tapi korban sajian ini berupa tepung tanpa darah. Alasannya korban ini ditujukan bukan untuk pengampunan dosa, melainkan sebagai ucapan syukur
ucapan syukur bangsa Israel kepada Allah buat segala tuntunan kebaikannya sebagai korban sajian dibakar di atas mezbah. Itu ditulis dalam ayat 2. Dibakar korban itu harus dibawa kepada anak-anak Harun, dan korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya. Maka imam harus membakar semua itu di atas mezbah sebagai ingat-ingatan. Itu korban satu-satunya yang tanpa darah, bukan berupa domba, bukan berupa binatang, tetapi korban sajian itu berupa tepung. Sementara selebihnya adalah untuk imam, selebihnya adalah untuk Harun dan anak-anaknya. Itu di dalam ayat 3 dikatakan selebihnya itu. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Ada beberapa cara mengelola tepung korban sajian. Ada korban yang dibakar di dalam ayat 4 atau dipanggang di dalam ayat yang kelima, atau dimasak dalam wajan dalam ayat 7. Penekanannya penting, tepungnya wajib merupakan tepung yang terbaik. Tepungnya itu harus tepung yang terbaik. Itu dalam ayat 1, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Jadi tepung itu harus tepung yang terbaik, kemudian dibubuhkan kemenyan di atasnya. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Caranya dengan mempersembahkan sebagian dari hasil pemberian Allah kepadanya. Jadi apa hasil yang bangsa Israel sudah terima dari Allah itu? Sebagian itu dikembalikan, diberikan sebagai korban untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Itu harus kudus. Semua yang kita persembahkan haruslah sesuai dengan ketetapan yang Tuhan tetapkan. Tentu saja yang diberikan haruslah yang terbaik, bukan yang sisa, tapi itu sudah pilih yang terbaik. Pasalnya Alkitab berulang kali menekankan bahwa umat harus memberikan tepung yang terbaik, bukan tepung yang sudah rusak, tapi tepung yang terbaik, yang terpilih. Apakah kita juga berupaya untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah? Kita sudah menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Memang kita tidak lagi mempersembahkan korban sajian, akan tetapi sebagai rasa syukur kita juga perlu mempersembahkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya waktu, tenaga kita, dan dana kita sebagainya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma
12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Allah Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal, memberikan putranya yang tunggal demi menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan apa yang sudah dan seharusnya kita berikan kepadanya. Apa? Allah tidak minta harta kekayaan kita, tapi Allah minta hati dan ketulusan kita, kesetiaan kita, persembahkan hidup kita, utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Persembahan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kalau kita sudah menerima daripada Allah apa yang terbaik, biarlah kita juga memberikan kepada Allah apa yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan apa yang terbaik untuk kami. Biarlah kami juga tahu mempersembahkan korban syukur kami kepadamu dengan melakukan apa yang terbaik untuk Engkau, untuk hormat kemuliaan namamu. Pakai seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami. Kami tidak jemu-jemu mendoakan, memohon kemurahan-Mu. Tuhan, tolong Ibu Gembala kami, beri kekuatan lahir dan batin. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih, beri kesehatan kepada Ibu Gembala kami dan keluarga. Berkati juga multimedia, semua yang sudah dilakukan mereka tidak ada satupun yang sia-sia. Kami berdoa, berkati, balas mereka dengan limpah-limpah. Beri kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu, cukupi segala keperluan kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan keluarga GPDI El Shaddai. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati, maka keluarga GPDI El Shaddai akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.